Joko Widodo. Fakta kehidupan seorang presiden yang membingungkan. Cerita itu berawal dari sini. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu, Kehutanan UGM. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Berapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Dalam narasi singkat ini ada banyak hal yang menjadi pertanyaan kita terhadap kebenaran apa yang diceritakan oleh Joko Widodo. Pertama, yaitu tentang jurusan teknologi kayu yang merupakan pilihan studi ketika Joko Widodo menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Karena pada tahun 1980 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hanya ada 4 penjurusan, yaitu Manajemen Hutan, Budidaya Hutan, Teknologi Hasil Hutan, dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Sedangkan jurusan teknologi kayu tidak ada sama sekali. Apakah hal ini adalah sebuah kebohongan dari Joko Widodo? Kemudian kedua yaitu tentang pengakuan Jokowi pernah bekerja di Aceh. Dikatakan setelah lulus sarjana pada tahun 1985 Joko Widodo bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Padahal pabrik kertas tersebut baru beroperasi pada tahun 1989. Apakah ini merupakan kebohongan Jokowi juga? Ketiga, yaitu ketika diceritakan bahwa tahun 1986 Joko Widodo menikahi Iriana dan kemudian mengajak istrinya hidup di hutan Aceh selama 2,5 tahun lamanya. Namun pada tahun kedua Iriana hamil, dan di tengah kehamilan mereka memutuskan pulang ke Solo untuk melahirkan anak pertama di kota Solo. Dalam cerita ini Joko Widodo menceritakan hal aneh, karena dia mengatakan bahwa anak pertamanya lahir pada 1 Oktober tahun 1987. Padahal pada Desember tahun 1986 Joko Widodo menikahi Iriana lalu dibawa ke Aceh untuk bekerja selama 2,5 tahun. Mestinya baru pada sekitar akhir 1989 anaknya lahir. Jadi kapan sebenarnya anak pertama Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka itu lahir? Benarkah pada 1 Oktober tahun 1987? Ataukah Joko Widodo kembali melakukan kebohongan dalam cerita tersebut? Betul Pak ya? Pen golai. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, ini ada Pak Komar. Pak Komar ini orang Indonesia Timur, ya tidak. Lalu Mas Gibran menjawab, Pak Sekjen, saya ini lahir dan dibesarkan di PDI Perjuangan, termasuk melalui sekolah partai. Saya tahu bapak saya akan berakhir tahun depan. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI Perjuangan, kemana lagi?
ungkapan Mas Gibran dengan penuh haru. Padahal sudah ada keputusan dari keluarganya bahwa Gibran akan maju. Betul. Kemudian ternyata ketika akhir April itu sudah ada keputusan dari keluarga bahwa Mas Gibran mau maju. Dan nah, intinya begitu ya. Jadi sudah ada kesepakatan dari keluarga Gibran maju, kemudian setelahnya ditanya, dia bilang nggak mungkin. Dari mana lagi kami labu kalau bukan PDIP? Gibran, tukang bohong, sama dengan bapaknya. Saya tak percaya omongan Mukidi, mencela-mencela, sen kiri belok kanan. Tuh, juga kata Yusril soal 3 periode. Nah, Yusril akui bahas perpanjangan masa jabatan presiden dengan Jokowi. Adian, Megawati tolak permintaan Jokowi presiden 3 periode. Saat Jokowi bahas 3 periode jabatan bareng Yusril, terungkap Jokowi pernah bahas 3 periode dengan orang ini. Fakta ini, Presiden _2 tegas, jangan calonkan Gibran sebagai wapres, cari yang lebih berpengalaman. Jokowi minta Gibran tak didorong jadi cawapres, itu tidak logis. Jadi yang tidak logis lah yang dilakukan oleh Jokowi. Kenapa? Karena sen kiri belok kanan. Mudahnya penjelasannya begitu saja katanya ya. Ngeri. Bohong adalah strategi. Kata siapa? Fufu Fafa. Jadi Fufu Fafa sudah punya stok ya untuk merespon apapun yang disampaikan oleh netizen. Inilah politik katanya. Nih, dulu kita terpesona dengan orang ini. Kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apalagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor. Kok import itu loh. Halo. Dan apa yang dilakukannya setelah terpilih? Ya dia impor semua yang dia bilang. Stop impor, stop impor, stop impor. Semuanya dia impor. Waduh, makanya ya dari sini kita kemudian mendengar siapa? Rocky Gerung mengatakan bajingan tol katanya. Dari Madiun ada indikasi Jokowi adalah pembohong kelas dunia berwajah desa. SMK, Solo Manufaktur Kreasi pun sama halnya jadi dagangan politik. Meikarta, Reklamasi Jakarta, Bandara Kertajati, Bendungan 2, kabarnya bagaimana? Musim panas kekeringan, musim hujan kebanjiran. Ini dari sebuah pabrik di sana. Terima kasih Bapak Jokowi telah membohongi industri. Apa tulisannya ini ya? Industri mesin pertanian dalam negeri 2015-2024. Kalau ya ini ceritanya adalah pabrik ini diminta untuk membuat mesin yang nanti akan dibagikan. Tapi dibeli dulu mesinnya, ternyata nggak jadi dibelinya. Jadi mangkrak itu satu gudang besar itu isinya mesin-mesin pertanian tadi nggak kepake. Kenapa? Nggak jadi dibeli. Bohong lagi. Jadi kebohongannya ada yang bilang 10, ada yang bilang 100, ada yang ya banyak-banyak gitu. Sehingga ya Rocky Gerung sempat mengungkapkan ini yang sampai dia dilaporkan ya. Luar biasa. Coba kita dengar. Kenapa nggak keluar suaranya ya? Coba kita geser. Oke, nggak apa-apa. Masih banyak yang lain. Waktu Ahok kena kasus penistaan agama, Jokowi pilih korbankan Ahok di penjara demi kekuasaan dia. Karena dia kan sudah jadi presiden ya, nggak mau dia bela-bela, sudah jadi sorotan masyarakat rakyat. Padahal Ahok lah yang bantu dia jadi RI 1. Giliran Suswono yang kena kasus penistaan agama, Jokowi malah bela-belain bantu kampanyenya. Padahal PKS yang selalu dia lawan saat dia jadi RI 1. Ya inilah wajah asli Jokowi. Menagih janji Jokowi berkantor di IKN hingga pensiun. Ternyata diduga cuma 9 hari sepanjang September-Oktober. Bohong lagi? Ya iya, karena gaya politiknya adalah gaya politik bohong.
Aduh. Kita bongkar semua. Agar tidak berbohong, nih dari Pak Said Didu ketika merespon tulisan dari Pak Joko Widodo di X. Hilirisasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral adalah strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah. Hilirisasi nikel misalnya, dari nilai ekspor bahan mentah sebesar 2,9 US dollar miliar pada 2020 menjadi 34,4 miliar dolar US. Jadi kenaikannya berapa itu ya? Berapa puluh kali lipat. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Faisal Basri juga sudah menyampaikan, nilai ekspor itu adalah milik asing. Karena tambang dan perusahaan smelternya adalah milik Cina. Pemerintah tidak pernah mau membuka data dari nilai ekspor tersebut berapa yang diterima oleh negara. Faisal Basri bilang kalau tidak salah cuma 5%. Data dari Pak Faisal almarhum bahwa lebih dari 90% ekspor tersebut dinikmati oleh Cina. Bahkan jika dimasukkan subsidi harga batubara untuk listrik smelter, maka kita minus. Jadi rugi. Proyek rugi itu. Ekonom senior ISEES, tidak ada investor tertarik di IKN. Sejak awal Jokowi bohong. Jadi yang bicara, yang bilang Jokowi bohong, itu bukan 1-2 orang, bukan 1-2 kelompok, bukan 1-2 elemen rakyat. Tapi saking banyaknya, maka wajar kalau kita bisa runutkan. Ada yang sudah merunutkannya, termasuk Pak Mehmet Hakim kalau tidak salah. Sampai puluhan, ada yang sampai ratusan. Nah, inilah bahan buat KPK ya. Yuk KPK yuk, bisa yuk ya. Tunjukkan siapa yang tukang bohong. Mulai dari kasus EKTP, smelter nikel, nepotisme, cacat konstitusi dan seterusnya. Kita tunggu KPK untuk bergerak. Kita dukung Pak Prabowo berantas koruptor di negeri ini, termasuk orang-orang dekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.